Selamat datang di YouTube channel saya, Dalwin. Sesi ini saya akan membahas mengenai task management dengan menggunakan Trello. Penggunaan Trello ini memang lebih freestyle, tetapi kalau memang mengikuti teori semata itu memang udah bisa kita menggunakan Trello. Tetapi kalau memang lebih dalam lagi, Trello ini hanyalah sekedar tools, alat, atau bisa dibilang perkakas yang digunakan untuk membantu kita memanage dua hal. Yang pertama adalah task atau tugas, yang kedua adalah time. Jadi secara tidak langsung dia punya dua manfaat, task management dan time management. Sekarang saya akan berbagi penggunaan Trello berdasarkan pengalaman saya. Jadi awal mulanya dari trello.com, daftarkan diri terlebih dahulu, atau kalau memang lebih menyukai apps, bisa download di Play Store, silakan search saja Trello. Nah, setelah daftar, buatlah satu workspace. Jadi workspace di sini saya namakan task management. Ini namanya workspace. Sementara bagian yang di dalam ada tulisan to do, doing, dan itu namanya list. Di dalam list itu terdiri dari card atau kartu. Gimana cara kerjanya? Paling simple yaitu kita buat ada yang namanya to do yang akan dilakukan, doing yang sedang dilakukan, baru kalau done udah selesai. Jadi ada 3 list di sini. Kalau misalnya saya butuh buat list tambahan bisa nggak? Ya silakan di sini, tinggal add list saja. List yang telah dibuat. Berikutnya apa yang mau dilakukan? Nah dari namanya saja to do berarti akan dikerjakan. Contoh, saya akan add card to do. Bilanglah saya ini sebagai dosen. Nah dosen apa yang harus saya lakuin? Oke, siapkan materi ngajar. Kemudian research. Kemudian belajar dan upgrade. Misalnya tentang software engineering. Jadi to do ini adalah list apa yang harus dikerjakan. Apa yang akan dikerjakan. Di detik ini bilang saya lagi fokus kepada research, berarti saya pindah aja. Drag and drop ke bagian doing. Nah, sembari mendoing, kemudian ada kerjaan lain yang sempat kepikiran. Berikutnya saya harus komunikasi atau koordinasi. Koordinasi kontrak kuliah contohnya. Kontrak kuliah dengan tim teaching. Oke, nah sembari itu, ini pengerjaannya, proses doing. Kalau udah selesai, tinggal saya drag and drop ke bagian done, maka selesai. Kalau menggunakan apps, ini kita bisa zoom in dan zoom out. Jadi bisa lihat dari view yang lebih besar. Tetapi, ini ada case yang kedua. Dari bagian to do ini, koordinasi kontrak kuliah dengan tim teaching. Ini bukan hanya satu kerjaan saja, tapi masih ada breakdown lebih mendetail, lebih spesifik. Jadi supaya ingat, berarti saya harus buat poin-poin. Nah, gimana caranya? Apakah saya tambah cut? Ya itu bisa-bisa aja. Tetapi kan ada beberapa kerjaan yang merupakan satu paket, satu grup. Di Trello ada namanya add checklist. Nah, checklist di sini. Jadi misalnya saya bilang lah lebih detail T1 yang mau dikerjakan. Kemudian ada T2, T3, T4, G1. Ini hanya contoh aja. Nah, otomatis terlihat koordinasi kontrak kuliah dengan tim teaching. Ada 5 detail di dalamnya. Waktu mau mengerjakan, ya ini berarti drag and drop di bagian doing. Kemudian, saya sudah selesai bagian T1. Saya centang. T2 dan seterusnya, ini belum waktunya, nanti. Karena belum terlalu important dan urgent. Berarti boleh aja. Ini karena nanti saya geser aja balik ke bagian to do. Sekarang saya akan fokus ke yang lain, belajar dan upgrade software engineering. Berarti saya pindahkan ke doing. Lantas, suatu hari, dalam proses research ya, ini research anggap udah selesai, tetapi ke depannya, research itu ada dibagi.
research yang lumayan banyak, dan ada research misalnya lebih ke arah manajemen, kemudian ada research yang lebih ke arah data science, dan pekerjaan itu terlalu banyak. Kalau semuanya tampung di bagian to do, ini kan banyak nih. Gimana? Boleh-boleh aja saya tambahkan at least to do yang lain. Misalnya to do khusus research. Kemudian drag and drop ke bagian sini. Berarti ada dibagi lagi to do khusus research dan to do selain dari research. Oke, berikutnya, anggap saya kasih contoh lagi research tentang image processing, research tentang agile management. Ada to do, research, to do, doing, done. Dalam proses research, image processing ini saya punya tim, jadi saya nggak sendiri proses researchnya. Ketika porsi saya udah selesai, oh ini proses ya pengerjaan, berarti saya akan pindahkan dulu ke bagian doing. Proses saya, bagian saya itu udah selesai, tinggal saya menunggu tim saya melanjutkan hasil penelitian dari saya. Berarti dia lanjut, apakah lanjut dokumentasi atau lanjut yang lain. Ketika posisinya itu bukan di saya, tetapi di partner, apa yang harus saya kerjakan? Nah, kalau di lapangan kan tinggal di follow up. Kalau semuanya taruh di doing, gimana saya tahu ini follow up? Oke, boleh lagi kita tambahkan satu list dengan nama follow up. Saya drag and drop. Si image processing ini saya geser ke follow up. Berarti nanti saya tinggal follow up aja. Gimana progres dia. Perihal susunan dari list, ini bebas, sesuaikan kenyamanan. Kalau dari saya, pengalamannya adalah susun berdasarkan hierarki kerja. Jadi yang pertama, ini area to do. To do research, to do. Lalu hierarki berikutnya, to do, kan doing, pengerjaan. Setelah pengerjaan, follow up. Setelah follow up, done, yang udah selesai. Penggunaan Trello ini seperti seni, lebih tepatnya. Jadi seni memanage pekerjaan, seni memanage waktu. Perihal waktu, ini dari tadi sampai sekarang ini hanya bahas mengenai task management. Lantas kalau misalnya saya mau buat deadline. Deadline untuk siapkan materi ngajar. Deadline-nya itu bisa kita ubah di due date. Contoh, deadline-nya tanggal 21. Jam berapa nih? Afternoon. Oke, jadi terlihat Desember 21. Tepatnya kapan? Tepatnya di pukul 1. Mendekati tanggal 21 Desember, nanti kita akan dapat notifikasi kalau memang menggunakan apps. Tetapi notifikasi itu nggak otomatis hidup ya. Jadi kita harus buat satu lagi namanya watch. Jadi di bagian masing-masing list, kita buat watch. Kita buat watch. Arti dari watch ini, waktu mendekati deadline, kita akan dapatkan notifikasi. Selain dari itu, Trello bisa digunakan sendiri, bisa juga dengan tim. Berarti kolaborasi. Tim kita, waktu mau menuliskan komentar, ini di bagian bawah ada komentar. Coba saya lanjut kepada skenario tadi, follow up, image processing. Terakhir kan dilanjutkan oleh tim. Dari partner, dia bilang, saya sudah 90% statusnya. Membuat komentar, karena tadi di bagian sini udah watch, maka saya akan dapatkan notifikasi. Si partner saya tuh memberikan komentar. Jadi lifetime kita langsung update gimana posisi sekarang, kemudian due date, itu semuanya termanage dengan baik. Akan tetapi, jangan pernah menghabiskan terlalu banyak waktu di bagian Trello. Seperti menyusun kalimat, membuat kalimat sebagus mungkin, atau membuatnya sedetail mungkin. Ini nggak usah. Yang penting, ini hanyalah sebuah tools untuk membantu kita. Reminder. Contoh di sini kan saya hanya tulis image processing. Image kan banyak. Image-nya seperti apa? Ya saya nggak usah tulis lagi. Penggunaan Trello ini ada satu konsep namanya Kanban.
Jadi Kanban memanage seperti ini, to do, doing, follow up, dan sebagainya. Ini freestyle ya, kembali lagi disesuaikan dengan kebutuhan. Tujuan dari Kanban adalah mengingatkan kita, memastikan bagian doing ini tidak terlalu lama. Maksudnya apa? Bilanglah, to do ada 50 pekerjaan yang akan dilakukan. Yang dalam proses doing ada 20. Berarti dari 50, 30 lagi gantung, 20 lagi pengerjaan. Dan orang yang terlibat di dalam pengerjaan ini, yang 20 ini, hanya 2 orang. Logika saja. Gimana caranya? 2 orang mengerjakan 20 pekerjaan. Karena doing, istilah doing kalau bahasa Inggris kan present continuous, berarti lagi berjalan. Gimana caranya? 2 orang itu mengerjakan secara keseluruhan. Jadi Kanban, konsep dari Kanban adalah melihat secara logis. Kalau 2 orang, paling mentok pun paling misalnya 2 orang itu multitasking, kemampuannya hebat. 1 orang bisa mengerjakan 5 pekerjaan dalam satu waktu aja, itu udah hebat sekali. 5 dalam satu waktu. Apalagi kalau misalnya case tadi ada 22 orang, berarti 1 orang 10. Ini nggak make sense. Jadi dari Kanban, dengan melihat doing yang terlalu banyak, 20 dari 50 tadi, berarti udah berapa persen? Nah, jadi dari sana kita bisa memanage doing yang terlalu banyak itu bisa dialokasi kembali. Bisa jadi itu belum terlalu important dan urgent, jadi ya udah saya geser aja di bagian to do. Usahakan di bagian doing itu tidak terlalu rame. Best practice-nya jumlah personil paling mentok. Jumlah personil sama dengan jumlah doing. Jadi andai kata di sini ada di bagian doing ada 5, berarti minimal personnya itu ada 5. Itu best practice. Tetapi tidak selalu harus mengikuti konsep tersebut. Bisa aja lebih. Hanya saja ya ingat kembali kapasitas. Jadi singkat kata, Trello ini hanyalah tools yang membantu kita dari sisi task management dan time management. Ingat like dan subscribe YouTube channel saya, Darwin. Thank you.